mengenai demonstrasi yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang disebut dengan Omnibus Law. Perlu kita ketahui bahwa demonstrasi yang terjadi beberapa hari yang lalu itu karena memang orang-orang yang berdemonstrasi itu tidak membaca draft yang sebenarnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dan banyak yang asal ikut saja. Demo. Dia tidak tahu apa yang dia ikutkan. Sangat miris rasanya jikalau demonstrasi ini akhirnya membuat kekacauan, bahkan pengerusakan fasilitas yang sudah ada. Kerugian secara materi banyak. Di sini kita sebagai warga negara Indonesia harusnya lebih pintar untuk mengkaji kira-kira apa yang harus kita lakukan jikalau kita berdemonstrasi. Boleh kita berdemonstrasi karena memang negara kita ini adalah bebas mengeluarkan pendapat. Tetapi dengan cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang kurang elegan buat saya, karena menimbulkan keresahan kepada masyarakat yang lain. Yang mana orang-orang yang berdemonstrasi tidak tahu apa yang mau dia suarakan, apa yang dia ikutkan. Terbukti banyak video yang sudah ditangkap, ditanya, dia tidak tahu apa itu Undang-Undang Omnibus Law. Ada juga yang ikut-ikutan karena tersebar di media sosial, ikut demo, ikut-ikut saja. Orang-orang yang berdemonstrasi, yang ditangkap. Setelah dia ditangkap, dia meminta maaf. Sebenarnya negara ini sudah terlalu enak dan terlalu legowo dengan manusia-manusia seperti ini. Harusnya ditangkap, penjarakan. Biar tidak seenak jidatnya saja untuk berdemonstrasi dan meminta maaf setelah ditangkap. Aparat kepolisian, Polri dan TNI itu tidak akan sewenang-wenang untuk menangkap para pendemo jikalau tidak anarkis. Itu bisa saya jamin. Kalaupun ada yang ditangkap, dipukul, itu karena memang dia sudah diingatkan, jangan, tapi masih ngeyel. Contoh seperti video berikut ini. Ada ambulans yang ternyata di dalamnya menyuplai batu untuk melempari aparat. Nah, ini videonya. Kenapa harus menyuplai batu untuk apa gitu? Berarti kan ada maksud-maksud tertentu dari orang-orang siapa gitu loh. Saya nggak tahu, mungkin orang-orang besar di luar sana yang sengaja memang mau membuat negara kita ini chaos. Iya. Dan lucu gitu loh. Lucunya bangsa kita ini ikut berdemonstrasi, dia nggak tahu apa yang mau dia suarakan. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu dulu sebelum dirampungkan sekarang itu ada 74 pasal atau 74 apa gitu loh. Sekitar 2444 sekian ayat. Ini yang dirombak sama pemerintah. Akhirnya birokrasinya ini dihapuskan sama pemerintah. Buat apa? Supaya investor luar negeri bisa masuk ke Indonesia. Membuka lapangan kerja di Indonesia. Yang akhirnya bekerja di sana siapa? Ya rakyat Indonesia.
Itu salah satu dari undang-undang Omnibus Law. Dulu, sebelum ada undang-undang Omnibus Law ini, PHK itu bisa sepihak. Dan sudah di PHK, tidak dapat pesangon. Itu dulu itu perdata. Kalau sekarang udah pidana. Jadi pengusaha tidak bisa seenaknya saja mem-PHK karyawan. Kalau dia di PHK, dia harus dibayar pesangon. Kalau tidak, masuk ke ranah hukum pidana. Masih banyak sebenarnya. Nah, jadi ini yang dirampungkan. Supaya investor dari luar negeri, dari negara mana, dari Arab sekalipun bisa masuk ke Indonesia, dari China sekalipun, dari Afrika, dari mana, bisa datang ke Indonesia. Bawa duitmu, buka lapanganmu, lapangan kerja di Indonesia, kau mau bikin apa di Indonesia, silahkan. Indonesia ini terkenal dengan penyumbang bahan baku dari Indonesia ke luar negeri. Kenapa? Karena memang tidak ada investor yang mau membuka perusahaan di Indonesia ini. Karena birokrasinya yang ribet, mahal, bertele-tele, dan segala macam. Nah, ini yang dipangkas. Apakah hasilnya akan sekarang? Tidak. Nanti, kalau undang-undang Omnibus Law ini sebenarnya sudah dirampungkan 32 tahun yang lalu, ya kita yang menikmati sekarang. Dan lagian lucu di Indonesia ini, apa-apa demonstrasi selama pemerintahan Bapak Jokowi, ujung-ujungnya meminta supaya Jokowi mundur. Kita harus tahu, Jokowi itu dipilih rakyat. Lebih banyak yang memilih Jokowi itu jadi presiden. Kita harus menyadari itu. Jadi kalau ada orang-orang yang mau menggantikan beliau, tunggu nanti pemilihan berikutnya. Jadi jangan asal ngomong saja gitu. Nah, sembari kita ngobrol-ngobrol, kita minum kopi. Jadi orang-orang yang berdemonstrasi di sana biar otaknya fresh, ya, berkembang biak otaknya dengan baik. Jikalau ada sesuatu hal mengenai apapun itu, ada wadah-wadah yang lebih intelektual kita lakukan. Contohnya, kalau Anda merasa undang-undang Omnibus Law ini sebenarnya merugikan rakyat Indonesia, silakan dikaji dengan cara-cara yang elegan, yang baik. Dengan seperti apa? Ajukan ke MK. Uji materi di sana. Saya rasa pemerintahan sekarang tidak alergi dengan masukan-masukan bagaimana supaya bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini maju dan berkembang. Tapi dengan cara-cara Anda demonstrasi, merusak fasilitas yang sudah ada. Kalian bisa tahu nggak, dihitung untuk DKI saja, kalau tidak salah nih, sekitar 56 miliar kerugian. Jokowi, Bapak Presiden Republik Indonesia saat ini adalah salah satu putra terbaik Indonesia yang pernah diminta sama Presiden Soekarno dulu. Berikan saya 1 pemuda, berikan saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Salah satunya adalah Jokowi. Siapa yang menyatakan kalau Indonesia sekarang ini disorot dunia dengan kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi? Kita harus akui itu. Apakah sempurna? Tidak. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Tetapi lihat jerih payah dari seorang Bapak Presiden untuk membangun bangsa ini. Freeport sudah dia direbut. Tapi tidak ada satupun yang memuji. Yang ada pun masih dicela. Dan masih banyak lagi pembangunan di mana-mana dibuat oleh Pak Jokowi. Yang ada pun masih dicela juga. Yang tidak bisa makan beton lah, tidak butuh fasilitas inilah dan itulah. Coba Anda pergi ke Papua. Saya memang belum pernah dari Papua. Tapi cerita, kalau saya baca,
Mereka sangat bangga dan senang dengan pembangunan sekarang yang ada di Papua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, seperti yang dibilang Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, bahwa perjuangan beliau lebih gampang sebenarnya, yaitu mengusir penjajah dari bumi kita yang tercinta ini, daripada kita yang sekarang ini, karena kita akan melawan diri kita sendiri, bangsa kita sendiri. Untuk itu saya meminta kepada seluruh insan masyarakat Indonesia dimanapun kita berada, mari kita cerdas membaca, mengerti apa dari tujuan yang kita baca. Dan jangan gampang terprovokasi dengan hoax. Dan buat aparat dimanapun berada, dimanapun bertugas, tegas untuk bertindak Bapak, supaya bangsa Indonesia ini aman dari orang-orang yang tidak mementingkan persatuan Republik Indonesia. Salam hormat dari saya buat kita semuanya. Semoga bangsa Indonesia makin maju ke depan. Ingat, berdemonstrasi boleh, tetapi jangan merusak fasilitas yang sudah ada. Salam dari saya.